Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ini seperti perjalanan bangsa Israel. Semua kita itu punya tanah perjanjian yang Tuhan mau kita tuh sampai di sana. Dan sampai atau tidak kita di sana, waktunya itu cepat atau lambat, tergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan. Ada orang yang umurnya sudah 70 tahun, 80, tapi dia masih muter-muter di padang gurun. Ada orang yang mungkin baru bertobat, tapi dia mengalami terpaan, dia mengalami banyak ujian iman dari Tuhan, dan dia menang bersama Tuhan. Mungkin baru umur 40-50 dia sudah capai tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah kita semua sudah mencapai tujuan Tuhan itu bagi hidup kita? Atau kita masih berputar hari ini? Tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan Tuhan, tanah perjanjian kita itu, selain kita harus melalui ujian demi ujian. Dan iman itu harus diuji, Bapak Ibu. Saya baca di KBBI itu, saudara tahu KBBI itu apa? Kesatuan Bangsa-Bangsa Indonesia. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Saya cari di sana arti kata ujian. Ternyata arti kata ujian itu adalah sebuah proses, sebuah persoalan, sebuah apa ya? Ya, proses untuk membuktikan mutu atau kualitas sesuatu atau sebuah benda. Jadi ujian itu ternyata proses yang harus dilewati untuk membuktikan mutu atau kualitas. Kalau kita lihat ketika satu produk itu akan diluncurkan, maka dia harus melalui yang namanya uji, supaya bisa produk itu ditentukan nilai atau harganya itu dari tes uji yang sudah dijalani. Nah, iman kita pun seperti itu. Seringkali ada banyak hal yang tidak mudah kita pahami bersama Tuhan, tapi Tuhan suruh kita harus menjalani itu. Saya ingat dulu, tadi kami ngobrol-ngobrol bersama dengan Pastor Timothy di sana, kita cerita. Lalu suami saya cerita tentang ini dan saya jadi ingat. Waktu kami datang di Jakarta, saudara, ketika Tuhan panggil kami dari Solo untuk pindah ke Jakarta. Memang waktu itu sulit bagi saya berkata iya sama Tuhan. Saya bilang tidak Tuhan, saya nggak mau. Pertama, karena di rekening saya tidak ada uang 1 M. Ya, jangan tertawa karena itu logika banget toh. Suruh pindah ke Jakarta dengan 3 anak yang masih sekolah kecil-kecil. Kalau saya punya uang, ya mainkan biar kita menangis bersama-sama. Karena ini kisah haru. Rambutnya mirip saya loh. Ya. Lalu saudara, saya bilang sama Tuhan, kalau ada uang 1 M, saya akan bilang, oke Tuhan, pindah kemana? Hari ini anak-anak saya angkut. Masalahnya jangankan 1 M, saudara. 10 juta enggak ada di rekening saya waktu itu. Dan saya mendengar panggilan Tuhan untuk pindah. Tapi karena iman, akhirnya kami melangkah. Walaupun waktu itu anak-anak masih kami tinggal di Solo. Waktu kami sampai di Jakarta, sama teman kami dibawa ke satu pelayanan. Dan di gereja itu ada orang kaya, saudara. Kami masuk dalam pelayanan situ, saya dan suami dapat bulanan uang dari gereja itu.
Dan bukan cuma itu, karena orang kayanya itu senang dengan pelayanan kami. Dia kasih mobil buat kita pelayanan, lalu dia tanya, "Lo anak-anak mana?" "Masih di Solo, Pak." "Angkut, bawa ke sini, angkut." Tapi kami belum punya rumah karena sekarang kami masih numpang tinggal di orang. "Kontrak rumah, kontrak. Nanti saya isi semua sama isi-isinya. Plus dikasih mobil. Nanti setiap bulan dari saya pribadi, saya akan kasih juga kalian untuk menopang pelayanan. Dari gereja dapat, dari Bapak ini dapat." Singkat cerita, anak-anak kami bawa ke Jakarta. Sekolahnya semua diurus, dibayari. Rumah kontrakan dikasih, mobil dikasih, semua diisi. Lalu ketika itu mungkin kita bisa berkata, Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik. Akhirnya kami melayani di situ. Tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Gembala. Dia bilang gini, "Bu, mulai bulan depan ibu nggak usah khotbah lagi." Terus saya bilang, "Loh kenapa Pak? Saya nggak boleh khotbah." "Ya itu sudah saya punya keputusan. Pokoknya ibu nggak boleh khotbah." "Oh kalau gitu Pak, saya boleh terima jadwal pelayanan di luar?" "Nggak boleh. Ibu di sini pekerja. Jadi kerjaannya ibu ngetik aja di kantor karena ibu digaji di sini." "Pak, saya ini panggilannya pengkhotbah. Saya nggak peduli kalau ibu mau taat sama saya." Saat itu saya berkecamuk saudara di hati. Saya bilang saya harus tanya Tuhan ini karena oke, secara keuangan kami udah nggak ada masalah, lebih dari cukup. Mobil ada, rumah ada, fasilitas semua ada. Anak-anak udah datang. Tapi saya bilang saya harus tanya sama Tuhan karena tidak sejahtera hati ini. Saya masuk di ruang doa hari itu, saya menangis sama Tuhan. "Tuhan, aku tidak sejahtera Tuhan dan aku harus membuat satu keputusan." Lalu saya dengar suara Tuhan bilang begini, "Aku panggil engkau jauh-jauh dari Solo. Bukan untuk menikmati kenyamanan. Tapi kamu harus menjalani panggilanmu sebagai pemberita kebenaran. Kamu harus berkhotbah menyampaikan isi hatiku." Tapi saya bilang, "Tuhan, kalau saya memilih begitu berarti saya harus tinggalkan semuanya. Kami harus mulai lagi dari nol, bahkan mungkin minus karena anak-anak sudah ikut." Tuhan bilang, "Ikut aku. Karena aku jauh-jauh bawa kamu dari Jakarta bukan untuk ikut orang kaya itu. Atau untuk ikut siapapun. Tapi kamu harus ikut aku." Saya cuma bilang saya mau tanya sama suami saya untuk minta konfirmasi. Kalau suami saya ngomong iya, ya jujur saudara, saya mau tanya kalau hari itu saudara jadi saya, kira-kira saudara putuskan pergi dengan harapan hidup yang nggak ada uang sama sekali dan semua fasilitas ditarik, mobil harus kami kembalikan dan kami juga harus kontrak rumah lagi, tidak ada yang bayari, gaji bulanan hilang, semua hilang, atau tetap dalam panggilan Tuhan tapi ya kehilangan semuanya atau tetap menikmati kenyamanan? Kalau saudara jadi saya, berapa banyak yang pilih untuk pergi dari situ? Tidak ada. Berapa banyak yang memilih untuk tetap tinggal? Beberapa orang yang jujur. Yang bingung angkat kaki saja. Sulit, itu adalah satu keputusan yang sulit. Tapi saya tanya sama suami saya. Saya bilang saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang kita harus tinggalkan semua. Suami saya bilang begini, kalau Tuhan yang suruh, maka kita harus taat sama Tuhan. Saya bilang gak peduli dengan anak 3 yang gak tahu mau makan apa. Tapi saya bilang Tuhan yang panggil kita loh. Dan kita harus lebih percaya sama Tuhan. Dan kami putuskan untuk keluar dari tempat itu saudara.
dengan gak tahu arah mau kemana. Kami kembalikan mobil. Waktu pengusaha itu tanya, itu kenapa Bu Debbie sama suaminya pergi dari sini? Saya difitnah. Mereka dibayar lebih mahal di gereja besar. Dan saya tidak punya kesempatan untuk ketemu pengusaha itu menjelaskan semuanya. Beberapa orang bilang, temui bu, ibu harus temui. Tuhan bilang, tidak perlu. Kamu gak perlu temui siapapun. Karena semua yang terjadi itu aku izinkan. Jadi saya cuma menangis hari itu dengan suami. Lalu kontrakan rumah jatuh tempo bulan depan. Lalu kami berdoa minta tanda sama Tuhan. Tuhan, yang kami punya tuh cuma satu sekarang yang bisa dijual. Karena kita nggak punya investasi apa-apa. Mas Batangan nggak ada, adanya Mas Daniel. Yang kita punya cuma rumah di Solo. Lalu kita berdoa begini, Tuhan kami minta tanda. Kalau Tuhan izinkan kami memang tetap di Jakarta, itu panggilan Tuhan, maka kamu minta tanda, kami akan jual rumah di Solo. Kalau dalam waktu 1 minggu ada yang beli rumah itu, maka berarti Tuhan izinkan kami menetap di Jakarta. Karena bulan depan kami harus berkontrakan 15 juta dan saya tidak punya uang. Akhirnya kami berdoa, kami iklankan rumah itu. Nggak 1 minggu, 3 hari laku. Yang beli itu dia datang bawa uang cash di kresek. Dan akhirnya kami memulai lagi hidup bersama dengan Tuhan di Jakarta. Saudara, waktu kita akan menggenapi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita juga boleh menikmati janji Tuhan. Ya, ada ujian yang harus kita jalani supaya iman kita itu terbukti. Kita akan belajar hari ini dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Saya tidak akan cerita lagi bagaimana penderitaan yang Ayub alami, karena saya tahu saudara sudah baca semua kitab Ayub dan kita sudah sering mendengarkan khotbah tentang Ayub. Tapi hari ini saya pengen kita belajar dari ketaatan Ayub, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menang sampai di garis akhir. Bahkan Tuhan kembalikan lipat kali ganda semua yang pernah hilang. Berapa banyak yang mau? Buka bersama yuk, Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mulai, saudara, kita lihat bersama. Ada beberapa hal yang Ayub kasih kita untuk belajar hari ini. Bagaimana kita menjalani iman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Waktu kita lagi diuji, waktu kita lagi nggak tahu jalan apa, waktu kita tidak tahu arah mana yang akan kita ambil, waktu kita bahkan tidak mengerti dengan keputusan Tuhan. Saat itu saya benar-benar tidak mengerti. Saya pikir Tuhan, saya sudah sampai di tujuan Tuhan. Udah enak semuanya. Udah dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang, persembahan lebih. Kan rasanya sudah sampai. Tapi Tuhan bilang belum. Aku uji lagi, kamu tinggalkan semua itu dan mulai belajar dengan iman kepada Tuhan dari nol. Saudara, waktu kita sedang tidak mengerti apa yang terjadi, lebih baik kita tidak mengerti tapi tetap percaya sama Tuhan. Nggak usah banyak bertanya, karena ayat ini berkata, sebab Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia tahu jalan hidup kita. Dia yang lebih tahu bahkan dari diri kita sendiri. Makanya ketika kita harus percaya bahwa Tuhan itu tahu, diam, tidak usah banyak bicara waktu engkau sedang diuji. Sebab Tuhan Maha tahu, makanya kita dilarang sok.
Bilang kanan kirimu, dilarang sok tahu. Jangan sok tahu. Waktu kita sok tahu malah jadi salah, saudara. Karena ia tahu jalan hidupku, makanya ketika ia menguji aku ini akan keluar seperti emas. Hari ini yang harus kita lakukan hanyalah percaya bahwa Tuhan tuh udah tahu dan Dia Maha tahu. Dan bagian kita cuma bilang, Tuhan, waktu Engkau menguji aku mau keluar seperti emas yang dimurnikan di dalam dapur api, dan aku akan buktikan bahwa aku tetap iman, percayaku kepada Tuhan. Katakan. Kita harus diuji, baru kita bisa mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Seringkali bahkan kita tidak mengerti waktu kita pengen cari tahu. Kita tidak akan pernah bisa mengerti, saudara. Karena memang jalan Tuhan itu tidak terselami dengan akal pikiran manusia. Terlalu kecil kita ini kalau pengen cari tahu. Makanya daripada kita cari tahu, kita tidak tahu, malah sok tahu. Lebih baik hari ini belajar bilang, Tuhan, aku tahu Engkau tahu jalan hidupku. Amin, saudara. Bahkan saya bilang waktu ketika saya juga diusir dari rumah, saya kan tidak pernah tahu akhir cerita hidup saya itu mau seperti apa. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah menduga Tuhan akan bawa saya di titik ini hari ini, sehingga hari ini saya bisa berdiri di GSJS, saudara. Amin. Ini yang berdiri di sini bukan orang sembarangan loh, saudara. Saya nggak akan pernah bisa tahu. Tapi bagian saya hanya percaya bahwa Tuhanlah yang tahu hidup saya. Dia tahu jalan hidupku tuh akan seperti apa. Hari ini jalani bersama Tuhan dan bilang aku akan keluar seperti emas murni. Yang kedua, saudara, lihat ayat yang berikutnya. Apa yang Ayub lakukan, saudara, sehingga dia itu melihat. Ini agak lain ya. Dikatakan di sana bahwa kakiku apa? Tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kakiku itu mengikuti jejak Tuhan. Saya mau tanya, mungkin saudara bertanya, mengikuti jejak Tuhan itu seperti apa, Bu? Gitu loh, nggak bisa kebayang mengikuti jejak Tuhan tuh kayak apa. Aku mengikuti jejak Tuhan dan aku tidak mau menyimpang. Di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus kita pilih, ada begitu banyak jalan yang harus kita pilih, tapi percayalah hanya waktu kita mengikuti jejaknya Tuhan, maka itu yang paling luar biasa. Saya dulu pernah dapat satu penglihatan ketika di kota Solo, saya berdoa. Di situ saya harus memutuskan satu pergumulan yang cukup berat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak berani berjalan. Kalau Tuhan ngomong A, itu nggak masuk akal saya, dan itu saya secara daging manusia saya nggak bisa pilih itu, Tuhan, karena begitu bertentangan dengan logika saya. Saya berdoa puasa untuk keputusan itu, saudara. Dan tiba-tiba ketika saya doa puasa, saya dapat penglihatan. Saya berdiri di padang gurun. Dan itu jalannya berkelok-kelok, nggak tahu di mana ujungnya. Lalu saya bilang gini, Tuhan, aku nggak mau melangkah di jalan ini karena saya tidak tahu ujungnya ada di mana. Tiba-tiba saya dapat penglihatan Tuhan Yesus itu turun di depan saya, dia pakai jubah putih. Spontan, saudara, karena saya ada di jalan itu, saya takut, saya tangkap ujung jubah Tuhan Yesus itu. Lalu Tuhan tuh menoleh ke belakang, dia berkata begini, selama aku di depanmu, seburuk apapun jalan itu, berjalanlah, sebab aku berada di depanmu dan engkau akan tahu kemana aku akan bawa hidupmu. Saudara, dari situ saya tahu bahwa
Yes, selama kita mengikuti jejaknya Tuhan, seringkali bertentangan dengan logika manusia, keputusan yang harus kita buat, tapi itu jalan Tuhan. Tuhan bilang selama aku di depanmu, jalan, jangan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Saya tuh ingat dulu, saya ketika itu baru belajar pakai Google Map. Di Jakarta saya pelayanan, saya nyetir sendiri karena suami juga ada pelayanan. Saya pakai Google Map, saya enggak lihat, saya cuma dengar suaranya, saya taruh di kursi samping karena saya konsen untuk nyetir. Saya ikuti, dia bilang 200 meter belok kiri, di depan putar balik. 500 meter belok kanan. Saya ikuti. Saudara tahu tiba-tiba saya tembus di dapurnya orang. Saya kaget lihat, ada cucian, ada piring, ada gelas. Saya ini di mana ya? Kenapa ini di belakang dapur-dapurnya orang? Saya diteriaki. Saya buka kaca, Bu. Ini ada jalan tembus nggak ya? Saya tuh ngikuti Google Map. Pertanyaannya, ibu itu kenapa bisa masuk ke sini? Saya bingung, saya telepon suami saya, aku tuh ngikuti Google Map, tapi aku tembus di dapur-dapurnya orang. Terus suami saya ngajari saya, coba kamu lihat settingannya. Saya buka, ternyata settingannya untuk motor. Lalu saudara, jangan amin Pak. Apa-apa amin, saya siksa waktu itu Pak. Enggak amin Pak. Menderita kalau bikin jalan sendiri tuh nggak ngerti. Saya tanya, Bu, saya bisa putar balik? Nggak bisa. Ibu putar balik masuk got, sebelahnya sawah, got. Terus Bu, jalannya aja, biar rasa sendiri tuh tahu kamu kenapa masuk ke sini. Jadi saudara, saya tuh jalan lewati dapur-dapurnya orang, pelan-pelan saya nyetir, dimaki-maki semua orang yang saya lewati. Ya, belum lagi akhirnya perjalanan yang harusnya 1 jam jadi 2,5 jam. Dan hidup saya bikin ribet banyak orang. Orang itu kalau menyimpang dari jalannya Tuhan, kau harusnya nyampe tuh 2 tahun lagi tuh. Tapi karena engkau menyimpang, akhirnya perjalananmu jadi 50 tahun. Dan bukan cuma itu, hidupmu tuh bikin ribet orang. Ada enggak orang-orang lain yang hidupnya bikin ribet orang? Kalau kau nggak bisa jadi berkat buat orang, setidaknya jangan jadi batu sandungan. Kalau kau nggak bisa memberkati orang dengan kebaikan, setidaknya kau jangan bikin hidup orang susah. Amin Bapak Ibu. Kau yang utang, kenapa saya yang dikejar-kejar? Ya enggak? Ada orang, Bu, tolong dong Bu Debbie, jam 00 malam ini Bu, mobil saya mau ditarik Bu, tolong Bu bayarin. Dalam hati saya, kenapa saya jadi deg-degan ya? Padahal mobil yang mau ditarik, saya nggak bisa tidur saudara. Suami saya bilang, biarin aja itu tiap hari pinjam-pinjam, nggak bisa tidur saya. Akhirnya tengah malam saya transfer juga. Karena saya deg-degan. Orang itu kalau hidupnya menyimpang dari kebenaran, saudara perhatikanlah, kalau anakmu hidupnya menyimpang dari kebenaran, yang jadi deg-degan tuh kau. Ya enggak? Karena itu saudara, ayo bilang, aku tuh mengikuti jejaknya Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak mengerti. Ada lagunya kan? Nadanya apa? Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin.
Ajarku menyahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Amin. Walaupun kau tidak pahami, hari ini kau tidak pahami, bahkan kadang kita tidak mengerti, tapi ayo, jejaknya Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Saya bukan hamba Tuhan yang ngomong tok. Saya itu mengikuti Tuhan, saudara. Seringkali buta, nggak tahu apa yang ada di depanku. Tapi ketika hari itu datang, saya nggak tahu arah mau kemana. Saya nggak tahu masa depan saya mau bagaimana. Saya cuma bilang, aku percaya Tuhan. Janjimu itu ya dan amin. Dan satu saat saya pasti akan melihat itu digenapi di hidupku Tuhan. Walaupun manusia lain mungkin berkata goblok, bodoh, ngapain ikut Tuhan sampai sebegitunya. Ada upah saudara yang menanti engkau. Waktu engkau setia dan terus berpikir bagaimana aku mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini. Karena waktu kita mati satu saat nanti, ya akan Tuhan tanya, apakah engkau sudah mencapai panggilanku atas hidupmu? Karena saya mau bilang hari ini saudara, jangan sia-siakan waktumu untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sedih mendengar beberapa waktu yang lalu di Jakarta, satu nightclub terbakar. Dan di sana bahkan ada beberapa jenazah yang tidak bisa ditemukan karena jadi abu. Benar-benar seperti dikremasi. Saya cuma mau bilang, mengingatkan kita begini. Kita nggak pernah tahu kita ini akan mati di mana. Karena tidak semua orang akan mati di tempat tidur. Teman saya suaminya meninggal di bandara waktu lagi nunggu bagasi. Sehat, tidak ada sakit. Lagi nunggu bagasi jatuh mati. Malam itu saya yakin mereka juga tidak menyangka kalau itu adalah malam terakhir. Dan mereka nggak sadar kalau akan terjadi kebakaran itu malam itu. Saya cuma mau bilang hari ini, coba engkau renungkan kembali, kemana engkau akan pergi, hei anak-anak muda. Itu video yang beredar, mereka teriak ketika sudah tidak menemukan jalan keluar, sudah terkurung dengan asap. Semua orang komen gini, kok nggak ada yang nyebut nama Tuhan ya? Yang satu panggil temennya, yang satu panggil siapanya, tapi nggak ada yang menyebut nama Tuhan di situ. Ya mungkin karena memang di tempat seperti itu orang tidak ingat Tuhan lagi. Saya cuma mau ngomong saudara, tidak main-main. Kenapa saya selalu berkata, cari Tuhan, kejar Tuhan, ikuti jejaknya Tuhan. Kalaupun kita mati hari ini, tapi kita mengikuti jejaknya Tuhan, itu kita dapat jaminan hidup yang kekal. Amin saudara. Bukan soal matinya kapan, tapi pastikan langkahmu itu ada di dalam jejaknya Tuhan. Kalau mati seperti itu saudara, bahkan kabarnya ada seorang suami yang mati di situ, dia izin malam itu sama istrinya mau lembur. Ternyata pergi ke tempat maksiat, dugem. Yang suka-suka dugem di sini bertobat saudara, bertobat. Ya, dugem tuh dunia gemetar. Gemetar-gemetar di situ. Apa yang kita cari di dunia ini coba?
Ikuti jejaknya Tuhan, bukan soal ya kan, ngeri loh, ngeri. Saya coba membayangkan itu bagaimana mereka teriak, aku mau mati, tolong, tolong. Udah asap semua, nggak temukan jalan keluar. Ya semoga mereka sempat bertobat hari itu. Coba kita renungkan di mana tempat terakhir kita mati. Tuhan panggil kita di mana? Ini penting karena kita semua nggak akan pernah tahu itu. Tapi pastikan hari ini kau terus jalan hidupmu itu ngikuti jejaknya Tuhan. Amin saudara. Dan tidak akan pernah ada penyesalan waktu kita ini terus hidup mengikuti jejak Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak muda, pikirkan baik-baik. Ikuti jejak Tuhan. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Mulai tanya, aku ini Tuhan mau ikuti yang siapa? Karena kita ini sering salah pilihan. Saya dulu salah pilih saudara. Waktu SMA saya sekolah dulu saya ambil jurusan IPA. Setelah kesininya ujiannya ekonomi terus. Padahal jurusannya IPA loh. Tapi ujiannya ekonomi terus ya. Banyak kan yang salah pilih toh. Ketahuan nih ujian ekonomi terus toh. Urusan jatuh tempo. Itu yang banyak. Karena kalau kita salah pilih arah, kita menyimpang dari jalannya Tuhan saudara. Yang pertama, hidupmu ribet. Yang kedua, kau meribetkan hidup orang lain. Hai suami, jangan ribetin hidup istrimu karena kau menyimpang dari jalan Tuhan. Hai istri, jangan bikin ribet hidup suami dan anak-anakmu karena kau menyimpang dari jalan Tuhan. Hai orang tua, jangan bikin ribet anak-anakmu karena kau menyimpang dari jalan Tuhan. Saya tuh dengar anak saya bilang, itu teman saya papa mamanya tiap hari berantem, sekarang anaknya kasihan. Makanya anaknya ngerokok, dugem dan lain sebagainya karena lihat orang tuanya tuh menyimpang dari jalan Tuhan. Ayo kita kembali sama Tuhan, ikuti jejaknya Tuhan. Lalu dikatakan di sini saudara yang berikutnya, ini waktunya kok sudah mau habis ya, itu jam rusak itu. Baca bersama yang berikutnya dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Taruh firman Tuhan dalam hati kita. Jangan langgar firman Tuhan. Taruh ucapan, kalau firman ada dalam hati kita saudara, maka kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan Tuhan. Karena firman itu yang akan menuntun langkah hidup kita. Amin. Simpan firman di hatimu. Karena itu baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan, dengerin khotbah. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Taruh firman dalam sanubarimu. Lalu dikatakan di sana yang terakhir kita baca, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dengar baik-baik, Tuhan nggak pernah berubah. Sekalipun dunia ini berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah saudara. Karena itu kitalah yang harus berubah untuk mengejar Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Sekali Tuhan berfirman, dia akan lakukan itu dalam hidupmu. Sekali dia merencanakan hal yang besar atas hidupmu, maka dia tidak pernah menyerah dengan engkau saudara. Dia Tuhan yang akan terus mau membawa kita ini kembali kepada panggilan dan rencana Tuhan. Nah, saya berdoa biar setiap kita hari ini mau menggenapi itu. Biar setiap kita itu mau berkata, Tuhan di waktu sisa hidupku ini, aku mau pakai sungguh-sungguh Tuhan untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan atas hidupku. Karena dia tidak pernah gagal.
Dan dia tidak pernah berubah. Dia melaksanakan apa yang menjadi ketetapannya dalam hidup kita. Sekalipun dunia berubah, Tuhan gak pernah berubah. Bangkit berdiri bersama. Tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Mungkin hari ini engkau berkata, aku tidak mengerti jalan-Mu Tuhan. Tapi satu hal aku minta, ajar kami memahami apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Biar kami bertanya apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan. Berhentilah bertanya kenapa ini terjadi, tapi tanyalah apa yang Engkau mau Tuhan. Kami mau mengabdi pada panggilan Tuhan seumur hidup kami. Ajar kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup ini, karena itu lebih penting dari segala-galanya. Kami bersyukur buat hidup yang masih Tuhan beri, buat kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bawa kami Bapa untuk mengenal Engkau lebih sungguh di hari-hari ini. Sebab rencana-Mu itu sempurna atas hidup kami. Angkat tanganmu saudara di tempatmu. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksud-Mu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan.
Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan engkau mungkin berkata, Tuhan, rasanya begitu berat. Tapi untuk menjadi sesuatu yang berharga itu tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Emas itu kalau dia bisa berteriak panas, dia dihancurkan seperti debu. Tapi itulah cara pemurnian untuk membuktikan sesuatu yang murni. Hari ini mungkin engkau sedang diremukkan, engkau sedang dihancurkan oleh Tuhan. Tapi katakan pada Tuhan, aku rela Tuhan dibentuk oleh Engkau. Biar aku menjadi sesuatu yang mulia di mata Tuhan, sehingga Engkau beri kepercayaan yang mulia. Bentuk hidup kami Bapa, bentuk hidup kami Tuhan. Keluarkan segala sesuatu yang mencemarkan kemurnian iman kami. Mari datang sama Tuhan, bawa hidupmu hari ini dan katakan, bentuk aku Tuhan, proses aku Tuhan. Bilang pada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu suami istri yang kau bergandengan tangan, hari ini juga bilang sama Tuhan, proses kami Tuhan diawali dari rumah tangga kami Bapak. Perbaiki kami di mata-Mu Tuhan. Kalau ada amarah, kebencian, ada sesuatu yang sering kali terjadi, sehingga kami dengan ego kami minta ampun sama Tuhan. Kami mau menjalani setiap proses yang Kau izinkan terjadi dengan hati yang sungguh-sungguh bersatu dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa yang dapat mencemarkan kemurnian iman kami. Ampuni kami Tuhan. Bawa rumah tangga kami semakin berkenan di mata Tuhan, agar anak cucu kami boleh melihat teladan iman, kemurnian itu dari hidup kami. Datang pada Tuhan hari ini saudara. Dia meremukkan, dia mengasihi engkau, karena dia ingin sesuatu yang berharga keluar dari diri. Nilainya lebih berharga dari emas yang fana. Katakan di hadapan Tuhan sekali lagi. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji, Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa,
Lihat setiap hati kami. Malam ini kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,